Syekh Abdul Qadir Jailani wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hati kita tembus ke alam lahut Allah Subhanahu wa ta'ala melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani. Terang benderang bagi kita kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita, sehingga beliau selalu membimbing kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin hingga minggu-minggu sebelumnya saya menghasilkan akhir dari satu bab tentang
maksud daripada seseorang bertawajuh mendekati Allah Subhanahu wa taala ialah, pertama, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau harus mewujudkan hatimu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mendekati itu banyak rintangan dan tantangan. Yang paling problem dalam hidup itu adalah adanya hawa nafsu dalam diri kita. Hawa nafsu itu kita upayakan untuk melawannya, disebut dengan mujahadah. Perlawanan itu tentu saja tidak selalu menghasilkan kepuasan dan keberhasilan pada kita. Lalu Syekh mengajarkan tentang panah pilah. Namun panah pilah itu sendiri, artinya panah lenyap dengan Allah. Panah pilah itu tentu tidak bisa juga dilakukan, kecuali harus melakukan panah anil hawa, yaitu panah seseorang dari hawa nafsu. Maksudnya menghilangkan hawa nafsu. Jadi ada panah bilah atau panah pilah, kemudian tidak bisa panah pilah turun melewati panah anil hawa, panah daripada hawa nafsu. Ternyata itu tidak bisa juga. Panah anil iradah, panah dari kehendak-kehendak, hasrat-hasrat, ternyata kita masih juga berhasrat, tidak bisa apa-apa. Maka untuk mencapai panah itu dapat sehingga kalah hawa nafsu itu, kita harus melakukan anak tangga, yaitu yang disebut dengan ridho fil qada kemarin, yalah. Nah, dari ridho fil qada inilah kita bisa melakukan sesuatu yang sifatnya sedikit demi sedikit untuk panah pilah. Dengan ridho atau yang disebut dengan ridho fil qada, mulailah hawa nafsu kita tertanggal dari tubuh kita, dari jiwa kita. Mulailah kita menyadari arti hakikat kehidupan ini. Karena hawa nafsu itu pada dasarnya menyelimuti kita, menghijab kita kepada Allah. Begitu hawa nafsu itu turun, tebalnya mulai berkurang, mulailah terang. Yang tadinya kabur gelap, yang tadinya adalah gelap mulai terang benderang. Mengerti tentang hakikat kehidupan ini, subhanallah. Anil akwani dunya wa ukra, ujar Syekh, dari segala tipu daya akwan kehidupan dunia ini yang terus berubah-ubah, yang kita ternyata secara akliyah, secara akal tidak bisa menyimpulkannya. Bisa disimpulkan hanya dengan hati orang yang kurbah kepada Allah, ingin mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah hawa nafsu itu berkurang, mulailah hati kita sudah mulai ingat kepada Allah selalu dalam hidup ini. Waktu itu dunia pun juga masih bisa masuk dalam hati kita. Hawa nafsu masih menguasai, kadang-kadang masih menguasai. Ka'inai munsalimi la yubqa fika. Tetapi dia masuk seperti kendi pecah, air yang masuk ke dalam kendi yang pecah. Begitu dia masuk, air itu pun keluar lagi dari kendi itu. Kenapa? Karena kendinya bocor, kendinya pecah, sehingga air tidak bisa bersemayam di dalam kendi itu. Itulah yang dimaksud hati seorang mukmin yang sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hidup di dunia ini, dia mungkin masih datang ke duta mall, dia mungkin masih berjalan sebagaimana manusia lainnya, tapi segala akwan dan kehidupan ini tidak bisa mempengaruhi orang tersebut. Inilah keadaan di mana dunia itu tidak bisa mempengaruhi. Bagaikan air yang masuk ke dalam kendi yang pecah, hilanglah air itu sedemikian rupa. Subhanallah. 5 aja. Kenapa keadaan itu terjadi? Karena dia sudah mulai menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja di dunia ini tidak diprotesnya. Ada bagian daripada makna
af'al Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Subhanallah. Ada ayam itu warnanya hitam, ada kuning, ada berlapis coklat, mukanya mungkin dibanding dengan manusia jauh bagus manusia. Tidak membuatnya tertawa, mengejek ayam, dia perhatikan itu bagian daripada af'al, perbuatan Allah yang menghasilkan adanya ayam. Ini orang yang sudah mata hatinya melihat kepada bagian dalam, bukan johir. Maka bukan hanya ayam, ada kura-kura, bukan hanya kura-kura, ada rusa dengan keindahan tanduknya, ada harimau dengan keanggunan belang tubuhnya, ada hewan elang yang bisa mencakar siapa mangsanya, bahkan ada manusia demi manusia, ada yang berkulit hitam, ada kemerah-merahan, ada putih. Semuanya bersambung dalam hidup ini. Semua itu diperhatikannya satu jua. Yang banyak itu satu jua. Siapa yang satu itu? Itulah zikirnya adalah ahad, 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 ahad. Allahu ahad. Hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad. Seperti itulah yang kami sampaikan, kata Syekh. Bila orang itu sudah ridho kepada Allah, ridho pada ketentuan Allah, tidak mengguncing, mencela orang lain, tidak membenci orang lain, melainkan yang dilihatnya adalah af'al Allah Subhanahu wa taala di hatinya, maka dia melihat satu kesatuan di situ, af'al Allah Subhanahu wa taala. Itulah seseorang mengapa dia ridho terhadap ketentuan Allah, karena dia menyadari adanya di balik semua itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini di atas pengertian filsafat baik dan buruk, di atas pada itu. Kalau kita masih melihat baik dan buruk, itu di dataran syariat namanya. Tadi dataran syariat, dataran johir. Tapi bila kita masuk lagi atau naik lagi, ini bukan soal baik dan buruk. Yang kita perhatikan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah orang itu sudah melihat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastilah orang itu ridho pada segala keadaan di hidup di dunia ini. Melihat anak kita apakah pintar, apakah bego, apakah lurus atau tidak lurus, kita terima karena menyadari di balik semua itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, ini penting, ilmu ini penting. Ini adalah kekuatan batin. Inilah akhirnya begitu turun kepada sebuah pengertian syariat baik dan buruk, maka sadarlah ketika kita berbuat baik, kita memerankan tentang perbuatan baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disifati oleh sifat Allah yang maha baik, sehingga kita bisa berbuat baik, sehingga kita bisa beramal soleh. Disitulah sadar kita tidak berarti apa-apa. Begitu kita melihat diri kita berbuat yang buruk atau yang salah, yang tidak baik, sadarlah ketika itu bahwa begitu hina dinanya diri kita ini. Selalu saja kita ini salah demi salah. Itulah keadaan kita. Sangat jauh, tidak ada berarti apa-apa, 0, 0 di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita memuji Allah, bukankah ucapan pujian kita, jiwa yang kita kumandangkan kepada Allah itu juga adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari kita. Lalu adakah yang kita miliki sesungguhnya?
Adakah amal soleh yang kita miliki layaknya? Tidak ada jawabannya. Yang ada itu adalah kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini. Keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ini miliknya. Tidak ada milik kita sedikit pun. Subhanallah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, kata Syekh. Itulah firman Allah dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 54. Innakal yauma ladaina makinun amin. Karena baik budi pekerti Yusuf itulah, akhirnya sang raja memanggil kepada Yusuf. Innakal yauma ladaina makinun amin. Hari ini engkau Yusuf, aku berikan kedudukan yang baik kepada engkau untuk berada di sisiku, kata raja. Maka Yusuf pun akhirnya menjadi pembesar raja ketika itu. Yusuf adalah memiliki perilaku yang baik. Perilaku siapa sesungguhnya itu? Tidak lain adalah disifati dengan sifat perbuatan yang maha baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah sang raja itu? Sang raja itu menjawab atas apa yang dilakukan Yusuf itu dengan perbuatan Allah pula, yaitu mengangkat Yusuf pada derajat yang lebih baik daripada sebelumnya. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi. Maka semua itu kami tempatkanlah Yusuf itu di muka bumi, tempat mana ia memilihnya. Subhanallah. Inilah pribadi-pribadi di mana orang yang qada, menerima qada Allah. Kemarin ada kalimatnya raditu ma qadaita. Raditu ma qadaita. Sering-sering ucapkan ini, tanda dia sudah mengenal perbuatan Allah. Maka pada saat itu dia pasti menjadi orang yang sabar, bisabri. Pasti dia menjadi orang syukur, bisyukri, dengan syukurnya. Pasti orang itu kumul, bil kumul. Orang itu pasti merendahkan hatinya. Orang itu pasti menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sukut, bisukut. Orang itu pasti diam dengan diamnya. As-sumut, bisumut. Orang itu pasti tidak berbicara pada saat harus dia tidak berbicara dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada terkeluar di ucapannya penghinaan pada orang lain. Maka Allah pun menghadiahkan kepada orang itu kenyamanan dalam hidupnya. Kemarin istri yang cerewet nanti insya Allah berubah menjadi istri yang damai, istri yang mengerti pada suami. Suami yang tidak baik insya Allah nanti berubah menjadi baik karena istrinya ridho pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi rasa marah di hati istrinya. Sebaliknya, tidak ada lagi juga rasa marah, malah rasa bersaing suami terhadap istrinya. Tidak ada lagi keretakan dalam hidup ini karena segala pertentangan itu bersatu dalam jiwanya, sehingga termakna satu kesatuan wujud, perbuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlisin. Semua itu kami palingkan Yusuf dari perbuatan yang buruk dan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk orang-orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingin ikhlas mengerti tentang perbuatan Allah, perilaku kita namanya adalah raditu ma qadaita, ridho terhadap takdir ketetapan Allah. Itulah rumus untuk ikhlas kepada Allah. Dari anak tangga itu pula kita bisa pana, subhanallah, pana sampai pada pana anil hawa, pana pillah, pana kepada Allah subhanallah. Bahkan iradah kehendak kita, subhanallah.
Ini rahasia daripada bagaimana kita memboyong ilmu fana dalam hidup ini. Nah, selanjutnya kata Syekh, kamu akan mendapat hikmah di dunia, yaitu pertolongan Allah demi pertolongan Allah kepada dirimu. Sedikit lagi lah. Wabihajal kitab ya ayyuhas siddiqil akbar a'tai utiyatil hajjul awfir minal ilmil azami. Wahai orang-orang yang sudah benar berperilaku sebagaimana Nabi Yusuf, diberikan kepada kalian kesuksesan demi kesuksesan, minal ilmil azami, daripada ilmu Allah yang tertinggi, dari ilmu Allah yang besar, itulah ilmu Allah. Wa munihat wa huniyat bitaufiqi wal manani wal qudrati wal wilayatil ammah. Engkau diberikan Allah kemenangan demi kemenangan, kemampuan untuk menerima taufik Allah, wal manan, anugerah Allah, mengerti kudrah Allah itu apa, dan engkau diberikan wilayatil ammah, kewalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang mendapatkan wali, menjadi aulia Allah itu ada anak tangganya. Kalau bisa dia ridho pil qada. Coba ini diamalkan. Ridho pil qada. Ngalibana guru ridho pil qada itu kayak apa ridho pil qada? Nah, Pak Rusdi, kayak Pak Rusdi ngali kah? Mudah kah? Susah lah. Nah, mengetahui kita tidak ridho itu gampang. Gimana caranya mengetahui? Nah, tanda kita tidak ridho, bila kita ada marah timbul, berarti kita tidak ridho. Yo, coba lihatlah. Allah mengisahkan Nabi Muhammad lah. Nah, guys, Nabi Muhammad itu ada seorang perempuan tua buta, buta, tua buta. Mulutnya mencaci maki. Siapa yang dicaci makinya? Muhammad. Jaka bahasa Banjar, aku muar bener loh namanya Muhammad tuh bener. Nabi tahu orang tua ini miskin lagi. Melihat kemiskinannya, karena orang ini buta, tidak tahu Nabi Muhammad, mungkin ada informasi dari orang bahwa Nabi Muhammad begini-begini, akhirnya dia marah dengan Nabi Muhammad. Dia buta, sudah buta, bayangkan, sudah ya, tidak bisa lagi lah dipikirkan. Nabi Muhammad setiap hari, setiap hari memberi makannya, menyuapi, disuapi sidin makan tuh. Nah, orang buta tuh, sambil menyuapi, sambil menyuapi, orang buta ini tetap mulutnya keluar laknat kepada Nabi. Sampai waktu itu Sayyidatina Aisyah berkata, ya Rasulullah, sudah tinggalkan aja nya daripada mulutnya tidak enak didengar. Jadi Aisyah aja sini tidak bisa. Kata Rasulullah, kehidupan ini tidak pernah indah tanpa dihiasi dengan rahim, Rahman, Rahim Allah. Bahasa lain Jamal. Itu kan kohar tuh. Maka harus dilengketkan, didekatkan dengan rahmat. Itu dilakukan Nabi setiap hari, memberi makan orang itu. Ayo, adalah marah sih deh? Tidak ada. Yang ada karena kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu gebeb. Lalu Nabi meninggal, wafat. Maka Abu Bakar mengetahui keadaan itu, meneruskan memberi makan. Lain nih, Jardin itu yang memberi makan nih lain nih. Kenapa jadi lain ya Abu Bakar? Pertama suaranya berbeda. Yang kedua makanannya, biasanya makanan itu lembut sekali bila aku makan dia langsung masuk ke perutku. Yang gigi biasanya orang tua ini kan hilang sudah biblah, hilang dah. Nah bib, ini bib masih berasa, lalu menangis Abu Bakar. Ya Allah, jauh, aku tidak bisa menuruti seperti Rasulullah. Siapa Rasulullah? Itu jar nenek itu buta nih. Itu namanya Muhammad. Yang engkau cela-cela itu, langsung neneknya menangis sejadi-jadinya. Mana orangnya, mana orang sudah wafat ya Abu Bakar.
nangis jadi menyesal. Nah, kayak Pak Barbib, inilah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali. Ini sebenarnya Nabi Muhammad, kepala alam semesta, ini kalau di apa-apa lah, intisari alam semesta itu tuh. Rahmat itu, rahmah itu. Jangan kan habis pulang nih mencari rahmah lah. Ini lain rahmah, itu lain lah. Tegang benar. Ada yang mengganti bini kena ikam ku ganti jadi ngaran ikam nih, nama ikam nih rahmah aja. Nah ya inilah. Nah inilah orang yang sudah mengenal, tidak ada rasa benci dengan manusia, bahkan menghiasi orang dengan kasih sayang. Ayo kita amalkan seperti itu sedikit demi sedikit. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.